Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Taib Ali dengan NIM 2519 1020 1116. Saya dari Prodi Elektro. Jadi, di sini saya akan ngebahas atau menjelaskan apa itu pembangkit listrik biogas. Apa itu sih pembangkit listrik biogas? Jadi, pembangkit listrik biogas adalah sistem yang memanfaatkan gas metana hasil fermentasi anaerobik atau tanpa oksigen dari limbah organik seperti kotoran ternak, limbah makanan, dan juga limbah pertanian untuk menghasilkan energi. Gas metana yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menyalakan kompor dan diubah menjadi listrik dengan genset. Jadi ada dua manfaat atau ada dua fungsi yang bisa kita gunakan, yaitu menyalakan kompor dan bisa juga menjadi listrik dengan genset. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang komponen utama pembangkit listrik biogas. Oke, untuk komponen utama yaitu yang pertama ada bahan baku atau input berupa kotoran ternak, limbah makanan, dan limbah ternak dicampur air. Terus yang kedua yaitu digester atau fermentasi, yang dimana tempat bahan organik difermentasi anaerobik untuk menghasilkan biogas atau CH4. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu endapan atau sludge, yaitu residu padat yang menjadi pupuk organik padat atau maruse. Terus yang keempat yaitu cairan atau slurry, yang dimana limbah cair hasil fermentasi yang dapat dijadikan pupuk organik cair. Terus selanjutnya yaitu pipa penyaluran biogas. Jadi pipa ini menyalurkan gas metana ke sistem penampungan. Selanjutnya yaitu ada penampungan dan distribusi gas, yang dimana tempat gas biogas dikumpulkan sebelum digunakan. Lalu ada genset mengubah energi biogas menjadi energi listrik, dan yang terakhir yaitu kompor yang memanfaatkan biogas untuk memasak. Dan pembahasan selanjutnya yaitu tentang prinsip kerja. Jadi prinsip kerja pada tenaga listrik biogas yaitu yang pertama-tama limbah organik dimasukkan ke dalam dister bersamaan dengan air. Terus yaitu untuk yang kedua mikroorganisme anaerobik memanfaatkan bahan organik untuk menghasilkan gas metana atau biogas. Selanjutnya yaitu biogas dikumpulkan melalui pipa dan disalurkan ke penampungan. Lanjut, yaitu gas dapat dialirkan ke kompor untuk memasak atau ke genset untuk menghasilkan listrik. Yang terakhir yaitu sisa fermentasi berupa padatan dan cairan dapat digunakan sebagai pupuk organik, serta sisa fermentasi berupa padatan dan cairan dapat digunakan sebagai pupuk organik. Yaitu tadi guys. Terus ada kelebihan dari tenaga listrik biogas, yaitu kelebihannya sendiri ada memanfaatkan limbah organik sebagai ramah lingkungan. Yang kedua yaitu mengurangi populasi dan emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan energi terbarukan terbarukan atau listrik dan bahan bakar. Dan juga untuk kekurangannya sendiri yaitu biaya awal pembangunan di gester dan genset cukup tinggi, di mana kita perlu banyak keluar dana. Terus yang kedua yaitu membutuhkan pengetahuan teknis untuk mengoperasikannya. Yang ketiga yaitu produksi biogas tergantung pada ketersediaan bahan baku organik. Nah, selanjutnya yaitu cara mengaplikasikannya gimana. Jadi rumah tangga perdesaan untuk memasak dan penerangan.
Terus yang kedua, peternakan itu untuk memanfaatkan kotoran ternak untuk energi dan pupuk. Selanjutnya, industri pertanian menghasilkan energi listrik dan limbah organik. Dan yang terakhir yaitu komunitas pedesaan untuk pembangkit listrik skala kecil untuk kebutuhan lokal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar tersebut. Jadi, alur proses pada gambar di atas yaitu pertama-tama input bahan baku atau kotoran ternak, limbah tanaman, dan limbah makanan masuk di digester bersamaan dengan air. Terus yang kedua, fermentasi anaerobik menghasilkan biogas atau metana serta cairan yang padat, serta cairan dan endapan. Terus yang ketiga yaitu hasil fermentasi endapan menjadi pupuk organik padat atau merune cairan menjadi pupuk organik cair. Selanjutnya prosesnya yaitu biogas dialirkan ke penampungan gas dan distribusi gas dialirkan ke kompor untuk memasak atau ke genset untuk menghasilkan listrik. Dan yang terakhir yaitu listrik dan genset dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau disalurkan ke jaringan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika saya masih terbaca-baca dalam menjelaskan atau saya terlalu kelihatan kurang paham dengan materinya. Saya minta maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.